Assalamualaikum, perkenalkan saya Oktia Sulantiu dari SDN 1 Pelosok Kandang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Pelosok Kandang, yang terhormat Ibu calon guru penggerak Angkatan 7, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut susunan acara yang akan saya sampaikan. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Pelosok Kandang. Keempat, penyampaian materi oleh Ibu Oktia Sulantiu SPD. Yang terakhir, penutup atau doa. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin mohon disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala SDN 1 Pelosok Kandang. Kepada Ibu Siti Masruro SPD SD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oktia Sulantiu SPD yang mana beliau guru SDN 1 Pelosok Kandang yang telah lolos menjadi CGP Angkatan 7. Bapak Ibu yang saya hormati, mengikuti CGP ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, bisa mengembangkan potensi loka karya bersama-sama. Yang kedua, menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, bisa melaksanakan pembelajaran secara kelompok, terstruktur dan menyenangkan. Yang keempat, bertukar pengalaman antar CGP. Yang kelima, mendapat bimbingan. Yang keenam, mempunyai komunitas baru. Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat dan piagam.
tentunya nanti bisa digunakan untuk persyaratan menjadi KS. Supaya kita doakan semoga CGP ini nantinya bisa menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Opia Sulanti ini pada kesempatan mau mengadakan diseminasi tentang budaya positif di SDN 1 Plosokandang. Saya sebagai kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru sangat mendukung kegiatan CGP. Semoga kegiatan yang akan dilakukan ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat serta dapat menjadikan perubahan yang ada di lembaga Plosokandang ini yang semula masih menggunakan paradigma lama menjadi paradigma baru dan tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini marilah kita ikuti kegiatan diseminasi ini dengan penuh keikhlasan ya Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah siang. Semoga apa yang disampaikan Ibu Opi nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya pada anak didik di SDN 1 Plosokandang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Plosokandang. Untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak yaitu Bu Opia Sulantiu SPD. Kepada Bu Opi kami persilahkan. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Plosokandang Bu Siti Masruroh SPD SD, yang terhormat Bapak Ibu guru, peserta diseminasi pada siang ini yang masih semangat ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih kehadirannya. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi nikmat bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung acara diseminasi budaya positif untuk melengkapi tugas CGP saya. Semoga budaya positif ini nanti bisa diterapkan di sekolah ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukan panjenengan sedanten dan waktunya sudah menunjukkan jam siang ya Pak. Jadi masih semangat, terima kasih sekali. Semoga nanti ilmu di sini bisa dimanfaatkan untuk anak didik masing-masing. Nggih. Saya mulai nggih. Ini monggo. Nah, perkenalkan di sini selama saya melaksanakan pendidikan di guru penggerak itu saya didampingi oleh fasilitator saya yang bernama Bu Sulisiani MPD. Beliau adalah pengawas dari Kabupaten Pacitan. Lalu ada pengajar praktek saya Bu Nurul Khotimah. Beliau adalah guru dari SMA 1 Karangrejo. Kemudian saya Opia Sulantiu, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Nah, latar belakang saya mengadakan diseminasi ini adalah selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Itulah
Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif akan terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk proses belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu dibutuhkan kekompakan ya Bapak Ibu guru dari seluruh anggota sekolah, baik dari kepala sekolah atau dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Lanjut Bu. Nah, tujuan mewujudkan budaya positif itu adalah membentuk keyakinan kelas. Yang kedua adalah menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang akan kita laksanakan setiap harinya. Kemudian, mengambil segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu jangan terus menyalahkan, dicari solusinya terlebih dahulu. Next Bu. Tolak ukur. Bagaimana kita mengadakan budaya positif ini? Ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Motivasi dalam diri kita masing-masing ya, bukan dari orang lain. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Nah, apa itu posisi manajer? Ini nanti yang akan kita pelajari dalam kegiatan hari ini Bapak Ibu guru ya. Nah, yang kelima ada murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Mestinya Bapak Ibu guru pasti lebih pintar dan lebih paham dari saya yang masih belajar ini ya. Nah, next, lini masa tindakan. Untuk menghadapi itu, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya menghadap Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif yang ada di sekolah ini. Saya sharing sama Ibu Kepala Sekolah ya, lalu mengikut sertakan para Bapak Ibu guru untuk mengikuti diseminasi di sekolah ini. Lalu yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi ya, untuk pemahaman materi tentang budaya positif. Ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Biasanya kalau belum tahu itu ya Bu, belum paham itu mesti gini, apa sih itu budaya positif? Dia apa fungsinya? Gak ada fungsinya, mungkin seperti itu. Karena belum paham. Tapi kalau sudah paham, nanti akan merasakan nikmatnya melakukan budaya positif ya. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi nanti setelah acara ini saya berharap Bapak Ibu wali kelas masing-masing beserta murid bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, keyakinan kelas ini bisa dievaluasi atau direfleksi Bu. Kalau tidak cocok bisa diganti bulan depannya. Bulan depannya nih, oh ini sudah cocok bisa diganti lagi. Yang mana yang belum cocok bisa diganti. Next Bu. Nah, dukungan yang saya harapkan, saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah tersusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh, yang nantinya bisa diterapkan menjadi budaya positif di sekolah kita ini. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Ketika kita melaksanakan budaya positif di sekolah tanpa dukungan
wali murid yang ada di rumah itu akan percuma Bapak Ibu Guru. Jadi kita perlu koordinasi dengan wali murid ya. Ketika nanti waktu kita mengambil rapot atau waktu ada perkumpulan, boleh nanti ibu kepala sekolah ataupun wali kelasnya membahas budaya positif ini ke wali murid agar budaya positif itu juga dilaksanakan di rumah ya. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan di sini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa kebajikan universal itu? Kebajikan umum ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menciptakan budaya positif. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Ya, di sini ada latar belakang pembentukan budaya positif. Bapak Ibu Guru, nah ini saya sudah, alhamdulillah sudah lolos dari lolos CGP ya. Di sini saya sudah mempelajari di modul 1. Di modul 1 ini saya sudah mempelajari tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, masih ingat siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ya, betul, Bapak Pendidikan ya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Apa itu kodrat anak, Bu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah ada suku, ada budaya, ada lingkungan, keluarga. Kodrat anak yang lain apa? Bermain. Bermain merupakan kodrat anak apa bukan, Bu? Iya, kodrat anak. Jadi kalau ada anak-anak yang suka bermain atau sekarang musimnya main lato-lato, jangan dimarahi Bapak Ibu Guru. Mungkin dengan bermain lato-lato itu ada ilmunya yang didapat anak-anak. Ilmu apa? Nah, konsentrasi mungkin, ya kan? Itu kan otaknya bermain, otak kanan dan otak kirinya bermain. Itu tentang kodrat alam. Nah, lingkungan juga termasuk kodrat alam. Kemudian ada kodrat zaman. Apa itu kodrat zaman? Nah, perkembangan teknologi, keterampilan, pengetahuan itu merupakan kodrat zaman yang harus Bapak Ibu Guru tuntun agar anak tidak kehilangan arah. Ya, itulah tugas guru, menuntun anak agar tidak kehilangan arah. Ya Bapak Ibu Guru. Nah, di situ setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nah di situ saya belajar di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Menurut saya ini bukan hanya nilai dan peran guru penggerak saja. Bapak Ibu Guru juga harus memiliki nilai dan peran tersebut. Apa saja nilai dan peran yang harus dimiliki Bapak Ibu Guru? Yang pertama itu ada berpihak pada murid. Jadi murid itu adalah segalanya. Pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya anak, sesuai dengan keinginan anak. Yang kedua adalah mandiri. Maksudnya di sini mandiri itu orang gune persinau dhewe ngono boten Pak Bu. Berarti mandiri itu Bapak Ibu Guru itu harus aktif mengikuti kegiatan seperti KKG atau seperti yang saya ikuti ini CGP. Ini untuk menambah ilmu agar saya bisa mengupgrade diri saya untuk apa? Juga untuk anak-anak nantinya. Ya, yang kedua adalah inovatif. Maksudnya inovatif harus kreatif saat pembelajaran, memberikan materi atau metode atau cara pengajaran yang kreatif agar anak-anak tertarik dengan pembelajaran kita. Yang selanjutnya itu bukan kreatif, maaf ya Bu, gambarnya salah. Itu adalah kolaboratif. Nah, perlunya kolaboratif.
antara kerjasama antara teman rekan guru lainnya. Bapak Ibu guru, ini sekolahan milik kita bersama. Jadi tidak ada itu guru kelas 1 USB ini tugasnya guru kelas 1 tok, untuk guru kelas 2, untuk guru kelas 3 mboten. Ini semua tanggung jawab bersama, bukan sekolahnya kepala sekolah juga. Jadi perlu kolaborasi antar semuanya. Yang ketiga, reflektif. Reflektif itu juga hampir sama dengan kerjasama ya. Saat saya mengajar Bapak Ibu guru, jika saya melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru bisa merefleksi kegiatan saya atau minta tolong kepada guru lain untuk merefleksi kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan. Jika ada yang salah boleh dibenarkan, itu artinya refleksi. Nah, semoga nilai dan peran yang ada di guru penggerak ini bisa menular ke Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, guru penggerak itu mempunyai visi. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang di sini, pastinya mempunyai visi kan? Coba, saya ingin tahu visinya Bu Leni itu apa? Ya Bu Oki, terima kasih. Visi saya adalah untuk membuat menciptakan anak menjadi anak yang cerdas, anak yang mempunyai akhlak yang baik dan juga kreatif. Tentunya harus juga mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Itulah tadi visinya Bu Leni sangatlah luar biasa bagusnya ya, menuntut anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Semuanya mestinya begitu. Saya juga begitu, ingin menumbuhkan karakter anak supaya anak mempunyai karakter, mempunyai watak yang baik, rajin dan berprestasi. Dan visi itu, untuk membuat visi itu dibutuhkan inquiry apresiasi atau butuh tahapan baca. Bapak Ibu sudah nanti kira meski dulu waktu kuliah sering atau waktu mengikuti diklat-diklat itu ada baca ya. Nah, dengar ini Bu Yeni ya, dari lulus kuliah ini ya. Nah, baca itu yang pertama apa Bu? Buat pertanyaan Bu. Betul sekali. Yang pertama buat pertanyaan. Yang kedua A-nya betul sekali, masih semangat semua ternyata, ambil pelajaran. Yang ketiga ada G, gali mimpi. Yang keempat ada J, jabarkan rencana. Setelah mimpi tadi apa sih? Saya ingin apa ya? Itu dijabarkan lewat rencananya Bapak Ibu. Ya, yang terakhir ada apa itu Bu? Ya, kita atur, kita lakukan eksekusi. Mari kita eksekusi menjadi visi gurunya tadi. Visinya apa? Untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dalam upaya mewujudkan visi tadi, visi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Merdeka Belajar, dibutuhkan budaya positif yang berkembang dengan baik di sekolah. Pendidikan memiliki nilai dan peran guru penggerak. Ini tidak hanya guru penggerak menurut saya, guru yang tidak bergerak saja boleh ya, serta mampu sekolah yang berpihak pada murid. Ini yang utama Bu, sekolah yang berpihak pada kebutuhan murid sehingga dapat menciptakan lingkungan positif di sekolah serta dukungan murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Next Bu. Teori kontrol menurut William Glaser. Bapak Ibu guru masih semangat? Nah, sebelum kita belajar teori ini, saya ada ice breaking biar tidak ngantuk. Di sini saya punya semangat, 3 semangat Bapak Ibu guru. Banyak semangat ya. Semangat pagi. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, Bapak Ibu guru tepuk 1 kali. Satu kali saja, jangan banyak-banyak. Ketika selamat siang, Bapak Ibu guru bisa tepuk 2 kali. Ketika selamat malam, Bapak Ibu cukup tepuk 1/2 saja, karena sudah malam baru berbagi.
Silahkan berdiri Bapak Ibu Guru. Ya semangat ya. Semangat gini ya. Gini ya. Ya. Tepuk semangat. Halo. Saya kan bilangnya semangat. Belum ada paginya. Ya. Kalau tepuk semangat pagi baru 1 kali. Satu ya. Tepuk semangat siang 2 kali. Nah, kalau tepuk selamat malam setengah. Jadi tidak ada suara. Kalau sudah malam ya. Betul. Jadi silakan di sini untuk mengajar di depannya juga. Yuk, di sini. Ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu Guru. Tepuk semangat pagi. Tepuk semangat siang. Malam. Ya, konsentrasi kita ulang ya. Tepuk semangat siang. Oh iya betul. Ya. Tepuk semangat siang. Tepuk semangat pagi. Malam. Oh iya betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Guru hebat yang ada di sini. Nah, kita lanjut. Nih, ini kok ada kempalan tangan ini? Ini kenapa ini? Nah, saya minta tolong Bapak Ibu Guru untuk mengangkat tangan kanannya semua. Ya, terima kasih. Dibuka dulu Bapak. Itu ada apa yang mau Ya, buka dulu. Ketika saya atau Bapak Ibu Guru mempunyai amanah yang sangat luar biasa, ini tidak boleh kita ketahui oleh orang, maka tutuplah. Ini anggap saja di dalam tangan Bapak Ibu ada amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dibuka sama sekali. Ditutup ya Bapak Ibu Guru. Ketika saya mengingatkan Bu Yeni, bolehkah saya membuka tangan Ibu Yeni? Jangan Bu, Kenapa? ini adalah sebuah amanah yang harus saya jaga. Akan saya ganti 2 miliar Bu. Gimana Bu? Apakah Ibu akan memberikan? Tidak Bu. Kenapa? Apa tambah lagi 3 miliar Bu? Betul Pak. Ya, itulah. Tidak Bu, tetap ya. Kalau gitu jenengan akan saya pindahkan kerja di pegunungan. Apakah akan Anda buka? Kalau Anda tidak mau membuka tanah Anda, saya akan menghukum Anda pindah kerja di tanggung. Nah, Bu Yeni tetap tegas tidak akan membuka tangannya ya. Walaupun saya ganti dengan 3 miliar atau saya pindah kerjakan di pegunungan, Bu Yeni tidak ingin membuka tangannya karena ini tadi di dalamnya ada suatu amanah. Ya, saya ganti deh, isinya tidak amanah. Saya akan mengganti ini isinya itu makanan, jajan, uang saya sudah banyak sekali. Ini di sini sampai tidak penuh ini, tidak bisa ditutup. Ketika saya menyuruh Anda, Bu Karisma, bolehkah jenengan buka tangan Anda? Iya monggo Bu. Oh iya. Kenapa Bu? Karena di sini isinya berupa makanan, jajan maupun uang, itu silakan kalau mau dibuka dan dibagi-bagikan ke orang lain. Oh iya, dermawan. Nah, itulah Bu fungsinya. Itu tadi itu contoh kontrol. Ketika Bapak Ibu diparingi amanah, kalau Bapak Ibu tidak ingin membukanya, itu Bapak Ibu akan menjaganya, tidak akan membukanya. Ini contoh kontrol. Saya tidak bisa mengontrol orang lain agar patuh kepada saya. Saya tidak bisa menyuruh Bapak Ibu dengan hukuman tanpa buka ini tadi ya. Jadi saya tidak bisa mengontrol. Kalau Bu Karisma tadi ingin membuka, kenapa? Karena Bu Karisma mempunyai tujuan tersendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membuka tangan ini dengan tujuan masing-masing. Bu Karisma mempunyai tujuan ingin berbagi. Jadi boleh. Ini nanti contoh dari Bu Karisma ini
contoh kontrol intern dari dalam diri Bukarisma tersebut. Ya, itulah Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menganggap murid itu bisa dikontrol. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Ini tadi termasuk tujuannya Bukarisma, ingin membuka karena ingin berbagi, ya. Nah, teori motivasi nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas. Di sini kita juga akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Lanjut, perubahan paradigma atau cara pandang ya Bapak Ibu guru. Di paradigma lama, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi gurunya yang ngobrol terus saja, yang bercerita, muridnya harus dia mendengarkan. Anak-anak jangan rame. Itu seperti saya zaman dulu sebelum mengikuti CGP, ya Pak Bu. Itu saya, kalau jenengan boten, saya yakin jenengan sudah berpihak pada murid semua. Di paradigma baru, pembelajaran berpusat pada siswa, ya. Jadi sesuai bakat minat siswa, sesuai dengan keinginan siswa, tentunya dengan terarahkan. Ya, yang kedua, siswa sebagai objek pembelajaran. Di paradigma baru, siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, di paradigma lama, proses pembelajaran hanya pada tempat dan waktu tertentu. Jadi pembelajarannya hanya ada di sekolah, mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu di SD. Nanti kalau di SMP, SMA itu sampai sore, ya udah itu saja. Nah, untuk paradigma baru, proses pembelajaran tidak terbatas waktu dan tempat. Sebenarnya kita sudah melakukan loh Pak Bu di paradigma baru itu. Contohnya di COVID. Waktu COVID itu kan pembelajarannya luas ya, boleh siang, boleh malam lewat daring ya, lewat daring, lewat bahasa, atau pembelajaran lewat saat ini yang saya lakukan lewat LMS ya. Nah, yang keempat, tujuan utama menitik beratkan penguasaan materi pelajaran. Jadi di sini di paradigma lama itu anak dituntut pinter. Yang penting ranking siji. Itu dulu ibu saya selalu gitu Bu. Kalau saya tidak dapat ranking itu dimarahin, nggak bisa-bisa Bu. Itu saya yang pernah mengalami. Bagaimana? Oh sama, Bu Leni juga gitu ya. Dulu kalau nggak dapat ranking diapain Bu? Diungkit-ungkit naruh hanger saja di mana. Ya seperti itu. Saya sudah merasakan Pak Bu dari SD itu ya, saya dituntut untuk pintar, tidak senawan kemarin nggak bisa Pak Bu ya. Itu yang saya rasakan, dan nantinya saya tidak ingin apa yang saya rasakan itu dirasakan anak saya Pak Bu. Jadi apa yang pernah ibaratnya gitu kan tidak enak. Jadi lebih baik diarahkan sesuai bakat dan minatnya anak ya. Dulu waktu itu ya harus ranking 1, 2, 3, paling elak ranking 3 Bu. Ya masih itulah akhirnya seperti itu. Setiap hari kutu buku belajar terus saja ya. Yang kedua, yang keempat tentang paradigma baru, ada tujuan utama pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi pembelajaran itu sebenarnya berproses Pak Bu. Jadi proses seperti anak yang bayi itu loh ya. Dari belum bisa berjalan, akhirnya bisa merangkak dan berlari, itulah pembelajaran. Ya, sepertinya 313 ini sudah berjalan. Yang dinilai bukan nilai pengetahuan saja, tapi ada keterampilan, ada pengetahuan, ada sikapnya, ada spiritual. Nanti di kurikulum merdeka malah lebih baik ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, apa sih itu ilusi? Itu ilusi itu hanya bayangan, pikiran yang ada di dalam Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya untuk mengontrol anak ini memang hanya bayangan yang hanya ada di dalam Bapak Ibu guru. Murid itu tidak manut kok Pak Bu sama kita. Mereka manut itu hanya mempunyai tujuan tertentu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti hanya tadi, ketika saya menyuruh Bu Yeni, contoh muridnya Bu Yeni yang tadi, membuka tangannya, walaupun saya kasih 3M, tetap tidak membuka.
Ya ini seperti murid kita, ketika murid itu tidak ingin membuka hatinya ingin belajar, maka guru juga tidak akan bisa membuka tersebut ya. Lanjut. Perubahan paradigma yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu hanya bayangan, hanya ada di pikiran Bapak Ibu guru. Saya sudah menemui teman saya seperti itu. Kapan hari itu ada murid di sekolah saya, salah nih, di teman saya, bukan di sini. Itu Bapak Ibu gurunya memberi hadiah berupa amplop uang. Nah ya, seneng Pak Bu dikasih amplop. Ya seneng, iya Pak saya ada hafalan gitu ya. Ketika hari itu Bapak Ibu guru tidak memberi amplop, dia bilang apa? Enggak bawa paling amplop Papa. Lah inilah yang dimaksud dengan bujukan atau rayuan. Dia tidak akan mengerjakan ketika Bapak Ibu gurunya tidak maringi amplop Pak Bu. Jadi saya dengar sendiri tuh, semua Pak, enggak diparingi amplop. Nah, ya itulah contohnya. Untuk ilusi pikiran Bapak Ibu dalam jangka waktu tertentu, hanya waktu tertentu, hanya pada waktu itu ketika Bapak Ibu guru memberi, anak itu patuh dan taat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga cuma ilusi saja, bayangan kita saja. Bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal baik tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Menurut Panjenengan sedanten, orang dewasa itu selalu benar? Tidak. Kadang-kadang anak melakukan hal aneh itu karena sesuatu hal yang perlu kita cari tahu apa tujuan anak tersebut. Mungkinkah dia mencari perhatian Bapak Ibu guru agar diperhatikan karena di rumah kurang perhatian? Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Lanjut Bu. Perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey, prinsip center leader, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang diubah itu dari diri kita sendiri dulu Bu. Jadi seperti saya ini masih belajar, banyak sekali kesalahan saya. Saya berusaha untuk sabar menghadapi anak-anak. Saya nggak marah-marah Pak Bu. Kalau dulu saya itu mengajar seringkali pakai emosi. Saya pikir buat apa ya sekarang saya emosi? Menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran saya, bungok-bungok suaraku yuk entek. Jadi kalau sekarang saya mengajar itu saya selalu bilang gini, anak-anak yang butuh pelajaran itu sinten? Saya apa Bu? Kamu apa Bobi? Bobi sudah belajar seperti kamu saat ini. Kalau terus Bobi sing teriak-teriak sing pinter malah Bobi. Nah, ketika itu anak-anak terus diam Bu, diam. Oh ya, nanti yang dapat ilmu siapa? Bukan Bobi. Sampean ya, itulah. Nah, untuk itu ubahlah yang ada di dalam diri kita dulu, baru memperbaiki cara-cara utama kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, sudut pandang Bu, sudut pandang kita, sudut pandang saya sama sudut pandang Bu Siti atau Bulan itu beda. Saya memandang gini, di sini ada Bu Pak Guru ganteng, Pak Faisal contohnya, di sini beda. Di situ sudut pandangnya, Pak Faisal itu anak saya, seperti itu karena usianya seperti anak Bu Siti, gitu ya. Itu menurut saya sudut pandang itu berbeda. Lagi kayak anak kelas berapa ya? Oh iya, kayak Didi. Menurut Didi Didi itu anak yang kreatif ya, kreatif. Itu menurut kita itu anak yang aneh, juga berimajinasi gitu ya. Itu menurut cara pandang kita. Tapi menurut Didi itu, Bu ini loh, ini bagus Bu. Ini nantinya saya gini mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Itulah tentang sudut pandang kita Pak Bu, beda ya sudut pandangnya itu. Next, ubahlah paradigma Anda sekarang pemahaman dan penjelasan aspek-aspek
aspek tertentu tentang realitas ya itu tadi. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon yang tadinya kita belum mengerti arti kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu sangatlah berbeda. Contohnya, Bu Leni sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu ya. Bu Leni karena suaminya jauh jadi agak kurang. Lagi Pak Faisal kalau belum punya istri, jadi kebutuhannya juga berbeda. Itulah ya. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tidak Bapak Ibu. Melihat hal yang sama, saya suka pakai baju warna cerah karena itu menandakan saya biar muncul kelihatan cerah. Mungkin seperti itu. Kalau Bu Yeni suka warna kalem itu menurut pandangan saya, karena Bu Yeni itu menampilkan kekalemannya. Beliau kalem, betul ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Guru. Kontrolnya tadi loh. Kalau kita mau mengubah seseorang agar patuh taat kepada kita, tidak bisa. Orang itu akan patuh dan taat kepada kita karena tujuan tertentu saja. Seketika tujuannya sudah selesai, ya udah, terus gak manut neh. Ini saya sudah belajar di beberapa di SDGB juga tentang kontrol. Ini pernah ada dokter kejiwaan itu yang mengatakan juga seperti itu. Saya tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Salah ketika saya berharap orang lain akan patuh kepada saya, akan taat kepada saya, itu salah sekali. Ya, ini saya seperti ditampar Bapak Ibu. Ketika saya mengharap murid-murid saya, anak saya akan patuh kepada saya, itu salah sekali. Sungguh saya belajar di sini seperti kayak tertampar. Banyak sekali yang selama ini saya salah ya. Selanjutnya perilaku buruk yang ada di benak Anda itu apa Bu? Karisma bisa menolong? Disiplin itu biasanya dikaitkan dengan tertib, Bu. Bisa tertib, mengerjakan sesuatu tepat waktu, seperti itu. Terima kasih Bu Karisma. Ya, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, taat dan teratur kepada peraturan. Padahal di sini disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Gak bisa tulisan disiplin, di mesti ada hukuman. Dulu waktu saya SMA dihukum Bu, MOS ya. MOS datang terakhir, jalan jongkok kayak kodok, katanya tidak disiplin. Itulah disiplin. Padahal Dian, betul kan? Itu saya bilang, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya Bapak Ibu. Nah, belajar apa? Nah, di sini makna kata disiplin menurut Bapak, bukan Bapak saya, Bapak pendidikan ya, belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu ya, siapa yang bisa membantu tentang profil pelajar Pancasila, sifat-sifat apa yang harus dimiliki? Minta tolong Bu Siti. Profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bobi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini apa ini Bu? Ini juga luas. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, intinya anak-anak itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini luas juga Bu artinya. Anak-anak juga disuruh untuk mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global dan bergotong royong. Nah, ada lagi nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa disosialisasikan atau dipakai untuk setiap hari. Tentang Ibu Primary Years Program ya. Ada apa saja Bu Leni? Ya Bu Opi, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, betul
Betul sekali, terima kasih Bu Leni. Nilai-nilai ini sudah sering kita dengar setiap hari, ya Pak tidak? Kata-kata ini sering kita dengar setiap hari, tapi bagaimana cara penerapannya? Next ya Bu. Yang kedua dari materi budaya positif tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Apa itu? 3 motivasi perilaku manusia menurut Jan Gunsen. Ya. Di situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang tingkat terendah, eksternal. Jadi itu dari luar, ya Bapak Ibu ya, dari luar diri kita. Contohnya yang muncul di situ pertanyaannya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini sering terjadi di kelas Bapak Ibu guru. Contoh, di kelas saya, Rafa minggu pertama tidak mengerjakan tugas. Karena dia sering tidak mengerjakan tugas, maka dipanggil Bu Bobi. Rafa maju ke depan dan Bu Bobi hukum. Kalau kamu besok lagi tidak mengerjakan tugas, maka saya akan menyuruh kamu menulis 100 kali, gitu ya. Minggu depannya Rafa itu menulis mengerjakan tugas. Karena apa? Karena Rafa menghindari ketidaknyamanan tersebut. Ya, paham Pak? Karena Rafa takut dihukum sama Bu Opi. Nah, apakah hukuman ini nantinya ketika Rafa ada di kelas 4, Rafa akan rajin seperti di kelas Bu Opi? Ada yang bisa menolong menjawab? Pak Faisal mungkin sebagai guru kelas 4. Belum tentu atau tidak? Terima kasih Pak Faisal. Ya, wong di kelasnya Pak Faisal gurune bagus, terus gurune ndak galak, ya jelas Rafa ora manut. Lek gurune Bobi kan kenyeh wedi. Jadi ya itu tadi di kelas Bobi hanya ingin terhindar dari masalah ketidaknyamanan. Jadi di kelas Bobi rajin. Nanti di kelas Pak Faisal balik neh orang rajin, orang nulis. Mergo berasal dari eksternalnya, bukan dari internalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini tadi sudah saya bahas. Tadi tentang uang tadi loh. Kalau tidak dapat amplop. Kalau tidak dapat amplop, maka anak itu tidak mau mengerjakan atau tidak mau menghafalkan. Itu jadi juga berasal dari faktor eksternal, dari luar anak-anak, dan tidak keinginan anak tersebut ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi ini membuat orang memiliki disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan dengan sepenuh hati dari dalam diri kita, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Buah dari kesabaran, buah dari sabarnya tadi menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Itu tercipta dari diri anak tersebut, bukan dari imbalan atau dari marahan atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman itu biasanya spontan. Karena kamu telah datang ke sekolahan, maka kamu harus membersihkan kamar mandi. Itulah hukuman. Tidak ada kesepakatan. Yang membuat ya saya sendiri, yang melakukan ya kalian-kalian yang telat. Nah, konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan.
kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan dulu, ya. Bapak Ibu biasanya membuat kesepakatan. Saya beri kesempatan kamu 1 kali lagi. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu akan saya. Nah, itu namanya konsekuensi, ya Bapak Ibu. Nah, kalau program disiplin positif disebut sebagai restitusi, yaitu proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencapai solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan restitusi, Bapak Ibu guru. Coba kalau saya ingin mendapatkan murid yang disiplin, kalau Bu Leni tadi keinginannya mendapatkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya Bu. Jadi harus membuat restitusi seperti apa nanti bisa difikirkan kembali dengan murid-murid di kelas, ya Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan hati anak, kadang menyakiti fisik anak. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya udah terjadi ya karena kamu tidak melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati, seperti itu. Kalau restitusi merupakan pilihan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, tidak nyaman. Kalau hukuman itu anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Untuk menguatkan, bukan menyalahkan, yaitu. Jadi anak itu jadi tahu kesalahan saya itu di mana. Kita cari solusinya bersama. Ya. Selanjutnya untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di sini korban jatuhnya Pak Bu, ya. Omsa iman muridnya di korban gitu, ya. Nah, selanjutnya korban bisa diabaikan. Ya, restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya hukuman murid akan tersakiti hatinya, tersakiti psikisnya. Lalu untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman karena sudah melanggar aturan. Nah, restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Untuk perilaku pasif agresif meningkat. Marah, bisa jadi anak-anak yang dihukum itu nantinya bisa dendam pada kita. Dulu saya sudah dihukum sama Karisma. Awas saja nanti kalau di jalan ketemu sepeda tak tembus. Nah, selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi masalah terpecahkan. Kita harus memakai yang ini Bu, masalah terpecahkan. Nah, untuk hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Wes kulino dihukum ya wes bene lah, wes terbiasa, wes kebal. Nah, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi adanya monitoring revisi agar sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ada tanggung jawab murid yang dilakukan. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Jadi memang dihukum guru ini sekolah, yang mau makan murah. Nah, selanjutnya ini saya pilih, ya Bu. Identitas gagal itu negatif. Kalau konsekuensi itu netral, sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau restitusi itu bersifat positif. Nah, untuk hukuman itu awas ya, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu akan saya hukum lagi, seperti itu. Lakukan apa yang saya katakan, jadi sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang restitusi, apa hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan?
apa yang ingin sesungguhnya kamu lakukan, apa yang sesungguhnya ingin kamu harapkan. Keinginan apa nak? Kok kamu jadi seperti itu? Nah, itu yang diucapkan guru nantinya. Nah, kalau yang hukuman itu modenya paksaan, kalau yang konsekuensi itu stimulus respon, kalau yang restitusi itu teori kontrol. Selanjutnya kita langsung ke ini ya. Nah, yang sebelah itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan dengan menghukum. Yang kedua, konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya, yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Itu tadi kalau kontrolnya dari dalam diri anak, ya. Selanjutnya, dampak apa saja yang diterima anak ketika kita menerima hukuman? Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Inilah Bapak Ibu. Ketika kita menghukum anak, ketika kita menghukum anak, saat kita ketemu anak bandel, bisa jadi anak itu akan menjadi-jadi, nakalnya makin nakal. Ketika anak itu tadi telatnya itu ya karena sesuatu, karena kita tidak tahu, terus anaknya itu gampang baper, bisa jadi itu menjadi beban pikiran moral pada anak sampai nanti. Itulah bedanya hukuman dengan yang lainnya. Nah, konsekuensi kehilangan hak waktu jeda dirinya sendiri. Contohnya, ketika anak telat masuk ke sekolah, konsekuensinya apa? Kehilangan waktu belajar, jamnya hilang. Umpamanya koncone mulai belajar jam 7, dia datang setengah 8, otomatis setengah jam wis hilang ya Bapak Ibu guru. Kita jelaskan 30 menit suwi, lima koncone lek wis sinau pecahan KPK wis pinter, sampai lu iso kalian ya. Itulah konsekuensinya. Di restitusi anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri karena tahu gurunya tadi tujuannya apa, diperbaiki, jadi tahu kesalahannya apa. Ya, untuk hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid karena ada sudah kesepakatan. Nah, kalau restitusi itu tadi dibuat oleh murid sendiri, gimana kalau dibuat murid gurunya apa? Ya ditanya, tujuan kenapa kamu tadi telat? Tadi tidak ada yang ngantar Bu. Jadi yang menyelesaikan muridnya sendiri kan. Akhirnya itu tadi karena telat, tidak ada yang mengantar. Besok gimana? Kalau hari ini tidak ada yang mengantar, besok aku harus gimana? Cari solusinya. Besok saya akan bangun pagi-pagi ke rumah nenek dekat rumah Bu untuk mengantar ke sekolah. Jadi mencari solusinya sendiri. Itulah restitusi ya. Nah, untuk hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Lalu untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan perintah, menerapkan konsekuensi. Untuk restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Next Bu. Ini tabel perbandingan hukuman dan disiplin konsekuensi. Di sini ada sifat, arah, bentuk, dan kenyamanan dan keterukunan. Kalau hukuman tidak berencana secara tiba-tiba, kalau konsekuensi terencana berupa kesepakatan sudah dibahas dan disetujui guru dan murid. Jadi tidak ada yang sakit hati karena kita sudah sepakat. Nah, untuk arah, satu arah dari pihak guru. Jadi muridnya sing hukum, gurunya wis mek delok. Nah, kalau konsekuensi umumnya dibuat guru, murid dan mengetahui. Kita ada saling diskusi. Untuk bentuknya, hukuman itu berbentuk fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk kata-kata. Walaupun kata-kata memakai kata halus, kalau katanya negatif tetap menyakitkan hati anak, Bapak Ibu guru. Nah, kalau bentuknya konsekuensi sudah disepakati, kita sudah sepakat. Kalau kamu telat, berarti kamu kehilangan waktu belajar. Nah, untuk kenyamanan, murid tidak nyaman. Di sini murid
murid tidak nyaman dalam waktu pendek saja, saat itu saja. Ketika murid sudah memperbaikinya, ya sudah, mereka tidak akan kehilangan waktu belajarnya lagi. Nah, untuk tidak dapat diukur, yang satunya dapat diukur bisa 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberi tugas tambahan, yaitu selanjutnya motivasi dalam diri atau intrinsik. Yang inilah yang harus kita ciptakan kepada anak didik kita. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan membuat senyum di wajahnya. Ini sudah saya alami ketika anak saya belajar baca, ya bisa baca. Senangnya Bu, saya juga senang, anaknya juga senang. Saya bisa baca, Bun. Nah, itulah anak menjadi senang. Ini karena yang diinginkan anak itu sendiri, bukan karena ia mendapatkan kalau bisa macam tugasnya es krim loh, bukan itu. Tapi karena dia ingin sendiri. Bun, aku ingin bisa baca, ingin tahu cerita ini apa atau gambarnya ini. Saya selalu bilang gini, Bun, bacanya cerita ini, lah kamu belajar sendiri baca. Nanti tahu ini bukunya isinya apa. Ada lagi Pak Bu, gini saya bilang motivasinya seperti ini. Bun, itu bacanya apa? Setiap kita jalan naik motor itu saya selalu ngomong, ini tidak ngomong cerewet dalam, tapi saya itu inginnya mendidik. Itu namanya terminal, tulisannya mana Bun? Loh, tidak bisa baca seperti itu loh, tidak bisa baca. Akhirnya dia selalu belajar membaca itu. Akhirnya dia merasa ingin belajar membaca. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, saya minta tolong, adakah yang bisa membantu? Monggo bilang. Terima kasih Bu Obi. Karena kalau keyakinan kelas itu lebih menggerakkan anak, lebih menggerakkan seseorang anak itu menjadi yakin dengan apa yang dikerjakan itu. Jadi anak itu lebih yakin daripada peraturan. Terima kasih Bulan, itu tadi jawaban betul sekali ya. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Kalau keyakinan itu Bapak Ibu guru yang kita ciptakan, yang kita buat bersama dengan murid-murid kita. Beda dengan peraturan yang hanya dibuat seseorang. Lah ada peraturan, anak-anak harus patuh pada guru. Nah itu tadi kontrolnya saja sudah salah. Di situ kita tidak bisa mengontrol ya. Keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan kelas biasanya dibuat dan disepakati bersama. Keyakinan kelas, keyakinan hubungannya dengan restitusi diri. Kalau peraturan adalah tatanan yang dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi oleh beberapa orang atau kelompok yang terkait. Peraturan hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau peraturan biasanya peraturannya harus memakai helm saat berkendara. Ini ya. Seharusnya kalau orang-orang itu paham, peraturan itu dibuat juga bagus loh Pak Bu. Peraturan memakai helm untuk keselamatan mereka. Tapi lah jenenge peraturan sing wong siji. Halah ora ada Pak polisi ora helm. Seperti itu pernah kan enggak Bapak Ibu? Ya sering itu buleni ya. Yang sering tidak memakai helm. Lagi ya masker. Masker juga begitu, dibuat pemerintah harus memakai masker. Nah, karena itu dibuat oleh pemerintah, gaya ini dilanggar. Seperti itu contohnya saya sendiri, tidak usah jauh-jauh. Saya kadang lupa memakai masker, kadang bukan lupa Bu, maaf. Tidak lagi dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita dibuat oleh guru dan murid, makanya sepakat ya. Selanjutnya Bu, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, keyakinan bersifat abstrak.
berupa pernyataan universal, ya tadi loh Pak Bu, kata-kata motivasi yang tadi, kata-kata bijak tadi, menghormati, kata-kata baik yang kita pelajari di materi pertama tadi, saling menghormati, taat, seperti itulah kata-kata yang bagus, kata-kata positif yang bisa digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat anak, nggak perlu banyak-banyak TTO tapi bermakna, itu lebih mengena. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas itu Bapak Ibu guru, nah setiap kelas itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Nah, untuk selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Besok setelah kegiatan ini Bapak Ibu harus kayak menghukum ya, harus buatan Pak Bu bisa membuat gitu ya untuk budaya positif kita. Katanya mau berubah baik, katanya mau membentuk budaya positif, jadi mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Besok mulai dari hal yang kecil dulu, berubah membentuk kelasnya, membuat kesepakatan kelas ya. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis agar semua melihat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur-prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah gila Pak Bu. Jadi caranya ini Pak Bu, caranya begini. Bapak Ibu memilih kalimat-kalimat positif tadi ya. Setelah itu ditulis di papan tulis banyak-banyaknya. Lalu Bapak Ibu guru menyepakati dengan anak-anak Bapak Ibu guru, murid-murid Bapak Ibu guru, mana toh yang sesuai dengan keyakinan kelas kita, mana toh yang sesuai dipilih sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing, kemudian menggunakan kata positif, jangan ada kata jangan, tidak, seperti itu ya. Next Bu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah, contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas dengan koridor. Atau itu ya, berjalan. Oh, jadi tulisannya jangan, seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Bisa lagi. Prosedur itu tadi meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Tadi ya, yang penting bermakna. Setelah keyakinan kelas selesai, maka warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Contohnya di kelasnya ini kelas 1, kelasnya Bu Leni sudah ada itu ya keyakinan kelas. Ini juga bisa contoh. Nanti Bapak Ibu guru bisa. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 3. Saya sudah membuat disiplin waktu. Ini luas ya Pak Bu artinya. Disiplin waktu itu disiplin mengerjakan tugas, disiplin masuk kelas, disiplin saat dalam pembelajaran. Ada lagi, selalu menjaga ketertiban pembelajaran atau membuat suasana kelas yang nyaman. Nggak rame itu termasuk nyaman loh Pak Bu. Kelas bersih itu juga termasuk nyaman. Ya, itu. Lanjut, saling menghormati dan membantu sesama. Saling menghormati dan membantu sesama. Kalau ada orang ngomong ya dihargai. Saya selalu bilang, Cah, kalau Bu guru ngomong
Bu dihargai. Nanti giliran yang ngomong. Ketika Bu selesai ngomong, kalian boleh ganti berbicara. Seperti itu. Nah, angkat tangan jika ingin berpendapat. Angkat tangan ketika ingin berpendapat. Lalu menjaga kelas bersih, rapi dan tertib. Mendengarkan orang lain berbicara. Inilah teman juga harus didengarkan. Sesama teman itu harus mendengarkan ya. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tugas sekolah harus dengan sungguh-sungguh. Learn as much as you can. Belajar sebanyak mungkin yang kita bisa. Kita bisanya apa? Menggambar contohnya. Menggambar ya wes. Anak suka menggambar. Kasihlah buku atau kertas apa sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut, sesuai dengan yang mereka bisa ya. Belum tentu anak yang pintar matematika itu juga pintar menggambar, makanya itu Bu, sesuai bakat dan minatnya. Next Bu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja kebutuhan dasarnya? Kita belajar. Next Bu. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Gensler dalam Choice Theory. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan untuk mendapatkan yang diinginkan. Ketika mendapatkan yang diinginkan berarti manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar kita itu harus terpenuhi semua Bapak Ibu. Kenapa? Nah kita amati. Ngapo orang terpenuhi ngapo jajali. Yuk lanjut Bu. Next Bu. Pernyataan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 3 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu guru, boleh saya minta tolong siapa yang berani menjawab? Oh, Bu Karisma yang siap menjawab. Baik, terima kasih Bu Opi. Tadi pertanyaan dari Bu Opi mengenai alasan Doni melakukan hal itu ya Bu? Iya, kenapa Bu? Ya. Menurut saya, Doni ini seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya karena mungkin Doni itu merasa kelaparan Bu, belum sarapan seperti itu. Jadi dia suka meminta bekal temannya. Dan kalau bagi saya, ketika ada anak yang seperti itu, mungkin salah satu alasan mereka itu juga mereka butuh perhatian atau butuh diperhatikan dengan cara mungkin dengan meminta bekal temannya tersebut. Doni merasa mendapatkan perhatian dengan teman-temannya, walaupun perhatiannya itu berupa dimarahi teman-temannya merasa jengkel, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Karisma, betul sekali itu tadi pendapatnya Bu Karisma. Mari kita lihat pendapatnya Bu Ambar ya. Next Bu. Nah inilah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kebebasan. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat ada penguasaan. Yang kelima ada kesenangan. Next Bu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, jika salah satu kebutuhan ini saja tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Lek ndamam yo lemes lah Bu. Itulah yang akan terjadi
proses reproduksi itu juga termasuk kebutuhan. Contohnya, Doni sering meminta makanan temannya, sampai teman Doni kesal karena terlalu sering meminta makanan. Entah setelah ditanya bu guru, ternyata Doni kelaparan dan tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Maka dari itu Doni minta makanan temannya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya Doni. Mungkin muridnya Bapak Ibu ada yang seperti itu? Tidak. Anak sini sehat semua ya ternyata ya. Lanjut ya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, saling berhubungan, berkelompok. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Mungkin Pak Faisal sudah terpenuhi apa belum kebutuhan kasih sayangnya? Belum ya Bu Tia? Oh, masih orang tuanya saja. Ya, semoga nanti Pak Faisal segera mendapatkan kebutuhan kasih sayang ini ya, agar semua 5 kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Pak Joko juga begitu ya. Oh iya, Mas Ari juga. Kebutuhan kasih sayangnya dari orang tua sudah loh Bu, sudah. Mungkin dari pasangannya yang belum ya Bu ya. Lanjut. Yang contoh kebutuhan kasih sayang dan diterima. Dalam kasus di atas, Doni menjawab alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Akhirnya temannya memperhatikan dia dengan cara melaporkan tindakannya itu pada bu guru, dan bu guru memberitahukan ke orang tuanya. Ini tadi lah Bu, di rumah kurang kasih sayang, jadi caper di sekolah karo guru nih, golek perhatian guru nih. Bukan di sini bukan karena makanannya Bu, kadang merasa di rumah itu bapak ibu itu kalau sudah di rumah bekerja ya, anaknya itu wis ini penting anakku uripe tercukupi, kebutuhannya kabeh wis cukup. Maksudnya dipikir orang tua itu kebutuhan dalam hal materi, tapi dia tidak memikirkan kebutuhan kasih sayang anak. Bekerja siang malam, anak ditinggal. Sampai sakit sendiri itu. Ditinggal ya, anaknya ditinggal sampai sore sampai malam gitu. Padahal anaknya itu butuh bercerita, butuh kasih sayang. Makanya di sekolah itu anaknya jadi caper sama gurunya. Nah itulah Bu. Makanya di sini ketika gurunya memanggil orang tuanya Doni bahagia. Tiba orang tuaku nih gini di sekolah akhirnya perhatian sama saya. Itulah yang dilakukan Doni, caper Doni. Nah selanjutnya Bu, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui berprestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, membuat pencapaian, dihormati, disegani, ya, dipatuhi, ditaati. Aku terus yang berkuasa. Awak ini sopo. Contohnya Bu, ciri-cirinya dalam kebutuhan penguasa, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasa yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Karena pemimpin sing piye Bu, pemimpin upacara yang baik, bagus tidak apa-apa. Kalau pemimpin geng itu yang bahaya. Ya, suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Sebenarnya kebutuhan ini bagus Bu. Anak ini jadinya terampil, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, kemudian rapi dan sistematik dan ingin mencapai yang terbaik. Jadi sebenarnya bagus kebutuhan ini. Kalau tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi Bu? Selanjutnya Bu, contoh kasus dalam kebutuhan penguasaan. Dalam kasus Doni merasa hebat dan menjadi penguasa karena temannya pada takut diminta ini tadi loh Bu. Bu, aku rotiku tiba Doni. Nah seperti itu ya. Akhirnya teman-teman lapor, Doni bangga. Tiba konco-koncoku wedi ya. Aku penguasa di kelas 3. Kabeh wedi ya aku. Itulah ya kebutuhan Doni.
Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru dan tidak terlalu pengaruh pada orang lain. Kepo Bapak Ibu guru ya, anak-anak kepo. Ini mesti anak itu kepo. Wajib ini anak kepo. Kayak main lato-lato kok bisa ini dia ya. Main belajar. Kepo. Kayak mana loh? Ini nak gambar kok apik piye cara kepo. Kekepoan ini kalau dalam hal positif bagus Pak Bu. Tapi kalau dalam hal negatif apa yang akan terjadi? Next Bu. Contoh kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ketika kebutuhannya tadi tidak terpenuhi, dalam kasus Doni di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Itu tadi. Karena kekepoannya miliki naik koncone. Waduh tanggane endok kayak motor sapi. Ibuku sak cepet-cepet masak sing cepet ya endok. Nah, itulah kebutuhannya karena tidak terpenuhi. Sebenarnya kebutuhannya ini bagus-bagus, tapi kalau tidak terpenuhi ya ini yang akan terjadi, berakibat negatif. Lanjut Bu. Nah ini sudah kelima. Kelima kebutuhannya kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi ojo diseneni Bu, murid-muridnya, anak-anaknya bermain terus sampai hati oleh panggil bermain terus-terusan. Apalagi kalau anaknya itu anak laki-laki ya Bu, itu di masa anak di usia anak 5 sampai anak usia SD itu memang otaknya yang berkembang. Untuk anak laki-laki itu otak bermain dulu. Jadi bukan parang dimarahi ketika dia bermain kalau aja nyeneng. Sebenarnya dia itu mendengar loh Pak Bu, dia itu tahu. Jadi jangan berharap anak kita di usia SD, anak laki-laki itu pintar, betul. Ada saatnya anak itu pintar Pak Bu. Jangan dipaksakan. Mereka akan bisa sendiri nanti dengan loh ya. Orang bisa sendiri mesti tokne boten. Juga harus dengan menuntun tadi sesuai diajari Wantara tadi, harus dituntun sesuai bakat minatnya anak. Umpama anak itu suka bermain apa? Kok bal-balan? Oh mungkin bakatnya di bal-balan, dia di sekolah nih bal-balan. Kok anak itu sukanya main air? Mungkinkah ada bakatnya berenang? Bisa dimasukkan di les renang. Atau mungkin di rumah anaknya begini sukanya jungker balik. Jungker balik iyo adikmu bagus loh Bu, ada senam lantai ya begitu ya Bu dia. Ya senam lantai. Jadi orangnya semua jungker balik. Bocah aku jungker balik. Boten parang Bu. Itu ada bakatnya tersendiri. Nanti dimasukkan di les senam lantai ada tuh ya. Selanjutnya contoh dalam kasus di atas, Doni melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi lucu ya. Itulah contoh-contohnya. Bekal apa nih? Ya, dia merasa senang, puas, ada kepuasan tersendiri ketika temannya itu marah, ketika temannya itu sedih, ada kepuasan tersendiri. Next Bu. Terima kasih. Ini materi yang ke-5. Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau yang harus dimiliki oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Jadi kita belajar ya Pak Guru di sini sebagai manajer, sebagai penguasa anak-anak maksudnya ya. Ya kita belajar bagaimana kita harus apa kita sebagai pemimpin itu sebagai apa yang harus dimiliki. Ada posisi kontrol tersebut. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman pemantau dan manajer. Ya, next guru. Untuk penghukum, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Ini tadi tentang penghukum yang sudah tadi kita pelajari. Dampaknya seperti apa? Tidak akan berdampak seperti ini tadi, hanya berjangkau pendek saja. Ya, itulah untuk posisi penghukum. Sebaiknya posisi penghukum ini terakhir dimiliki kita. Terakhir wes. Lek ora enek liyane lagi penghukum wes. Yo, lanjut Bu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Nah, itu tadi. Walaupun perkataannya lembut, tapi kata-kata yang diucapkan itu negatif, akhirnya menyakiti hati anak. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena kata-katanya yang negatif tadi Bapak Ibu guru. Ya, merasa bersalah seperti itu. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ada dampaknya Bapak Ibu guru. Nah, ketika kita menjadi teman, kadang murid itu agak kerunyam gitu ya. Nah, kadang berani seperti itu, tapi ada baiknya juga. Ayo bantulah demi Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita boleh bersikap seperti itu kepada murid kita, boleh. Tapi jangan terus-terusan. Terkadang nanti anak jadi tidak patuh pada kita, tidak takut, ada maling gurunya seperti itu ya. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu bagus sebenarnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Mau kalau bilang berarti ada kompon, itu bisnis orang sanggarannya. Nah, seperti itu yang akan terjadi. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Itulah Bu, ada posisi positif dan negatifnya pada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu guru. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Bertanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu laksanakan? Nah, di sini pemantau biasanya dengan suara apa Bu Leni? Suara datar Bu. Pemantau biasanya menggunakan nada suara yang datar Bu. Nah, betul sekali. Menggunakan suara datar. Terima kasih Bu Leni. Ya, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid
tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat mereka, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini tadi posisi pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengajukan kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Contohnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini kalau ini sudah benar? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini nanti akan dijabarkan di kegiatan segitiga restitusi materi berikutnya. Nah, posisi kontrol. Menurut perilaku kontrol negatif, ada apa saja Bu? Budi, monggo. Posisi apa saja yang negatif? Untuk perilaku kontrol negatif, menghukum dan membuat orang bersalah. Ya. Terima kasih Bu Kundi. Nah, itulah perilaku kontrol negatif yang harus benar-benar kita kita hindari, benar sekali. Yang harus kita hindari, tidak boleh dilakukan ya Bu. Nah, untuk perilaku kontrol positif ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, nah ini contoh ya. Saya beri contoh yang bagus saja. Guru sebagai manajer, tindakannya pertanyaan dan membuat kesepakatan. Tadi sebagai guru itu harus membuat kesepakatan tadi bersama murid untuk menjadikan guru yang mempunyai kontrol manajer. Perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Keinginanmu opo nak? Ditanya. Lalu akibatnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Sini. Nah, pola pikirnya disiplin dalam diri. Yang penting kan ini Bu tadi, positif atau disiplin dalam diri sendiri muncul dalam diri anak tersebut. Nah, motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik. Yang lain yang muncul ekstrinsik dari luar anak ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada di depan. Posisi kontrol, apakah aku? Nah, sebentar. Sebelum menjawab ini ya Pak Bu, saya ada pertanyaan. Sebentar saja. Bapak Ibu guru di kelas itu sudah memposisikan kontrol seperti apa? Kira-kira Bu Leni? Teman, pemantau, Ya. dan ini saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer. Belum pernah menjadi penghukum ya Bu? Sudah sering sekali. Itu dulu ya Bu. Oh ya, sudah sering Bu Ya. ternyata ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Leni. Semoga setelah pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan hari ini, Bu Leni berubah menjadi posisi manajer ya. Nah, kita jawab ini ya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Betul sekali, membuat merasa bersalah. Lalu next, kamu tidak pernah mematuhi aturan saya. Awas ya, kamu tidak pernah mematuhi aturan saya. Betul sekali. Next, apa rencanamu untuk mengatasi
mengatasi masalah ini? Kira-kira kalau dengan seperti ini enak nggak Bu? Nah, semoga kedepannya kita bisa seperti itu ya Bu. Nah, untuk menjadi posisi control manager, kita harus menggunakan restitusi segitiga restitusi ya Bu. Ini kebalik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, panjenengan resani dulu segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Next ya Bu. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Itu tadi, karena kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya anak ini membutuhkan perhatian, akhirnya mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Anak yang gagal itu perlu dibantu Bapak Ibu Guru. Orang malah dihukum atau dilok nih, tapi dibantu sama kita. Sebagai guru kita membantu. Dengan bagaimana caranya? Berbuat salah itu tidak apa-apa anak-anak. Yang kita ucapkan seperti itu. Bu Opi juga pernah melakukan kegagalan atau kesalahan seperti itu. Tapi masa ya harus dilakukan terus, boten toh. Nah, kita cari solusinya di sini. Next Bu. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Jadi pada fokus aku memang telat ini telat terus fokusnya hanya pada itu. Bukan seperti itu. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Marah-marah juga menguras energi Bapak Ibu Guru. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita akan mengalami identitas gagal. Sering saya mengalami seperti ini. Saya waktu melakukan kesalahan, kok tambah salah terus. Kapan kok begitu? Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Aku kok denek menere seperti itu. Sama yang dirasakan anak Pak Bu. Anak juga merasa seperti itu. Nggak diseneni gurune, terus saya itu aku iki salahku ya opo, kayak aku kudu piye. Seperti itu ya Pak Bu. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Move on Bapak Ibu Guru. Kita harus move on dari kesalahan tadi. Nah, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Mungkin anak tadi telat itu mempunyai tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu telat datang ke sekolah. Jadi anaknya menjawab, tadi saya bangun kesiangan Bu. Nyapa tangi kawanan. Tadi malam saya tidur kemalaman karena saya main game Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau sudah tahu alasannya anak itu telat main game seperti itu, kita tinggal mencari solusinya. Nah, di sini solusinya menanyakan keyakinan kepada anak. Anak tadi sudah membuat keyakinan ya Pak Bu. Jadi tahu. Jadi keyakinan apa sih? Yang tidak kamu taati, ya? Yang kamu langgar tadi keyakinan apa saja? Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, tadi melihat kesalahannya apa sudah tahu. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk
dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah tahu aku mau telat, nyapa alasanku telat, baru anak itu berpindah menjadi orang yang diinginkan. Mau seperti apa kamu nak kalau kamu telat terus? Ya kan? Ibu saya itu ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kalau ingin menjadi orang yang sukses, nggak sampean terus telat, opo bakal sukses? Seperti itu. Nah, inilah tuh. Ketika saya kadang orang tua itu memarahi anak itu tanpa alasan. Ojo munggah, ojo menek, tanpa diceritakan, tanpa tahu alasannya. Ngapo to kon gak orang menek karo ibu ki? Padahal kok lek cedok bisa patah tulang. Nah, kadang-kadang seperti itu loh Bu. Tidak tahu karena orang tua itu cuma menyuruh jangan, tanpa memberitahu alasannya. Nah, mulai sekarang kita harus memberitahu alasan anak. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, apa yang harus kamu lakukan? Tidak melulu untuk telat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati dari nilai kesepakatan yang ada di dalam kelas tadi? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Next Bu. Nah, refleksi, sebelum refleksi juga Bu, kan 8 ya bawahnya lagi ada. Sebelum refleksi tadi ada. Ya. Nah, ini saya tidak menampilkan YouTube ya Bu, nanti waktunya kelamaan. Ini di sini ada kasus. Oke. Ya sudah, saya bercerita saja. Ya Bu, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nah, di sini kemarin saya membuat kasus karena anak itu. Nah, skenario percakapan segitiga restitusi pada kasus 1, melanggar peraturan sekolah, terlambat datang ke sekolah. Agung adalah murid SDN 1 Pelosok Kandang. Dia sering datang terlambat karena bangun kesiangan. Berikut penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Coba Bu di-scroll naik ke atas. Nah, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Menanyakan pada Agung, apa yang telah dilakukan Agung tadi? Dipanggil Bu. Jangan pernah memarahi anak di depan teman-temannya. Itu akan membuat anak down. Ya Bapak Ibu, ini yang saya rasakan, pernah saya rasakan Bapak Ibu. Jadi kalau ingin memarahi anak, itu panggil dulu, duduk, jangan sampai tahu anak lain. Nah ditanya, kenapa tadi kok telat? Situ ya. Lalu aku datang, ditanya dulu, sekolah ini masuknya jam berapa? Lalu kamu tahu kan kenapa tadi ibu memanggil? Nah aku menjawab telat. Nah, validasi tindakan yang salahnya adalah ini tadi diketahui aku telat karena malamnya dia main game seperti itu, lalu bangun kesiangan, tidak ada yang membangunkan, dan menanyakan keyakinan setelah itu. Setelah mengetahui kesalahan aku menjawab sendiri Bu, tanpa saya menyebutkan saya salah Bu. Jadi saya tahu itu yang dirasakan anak, bedanya tidak menghukum. Opo salahmu tadi? Diam 1000 bahasa, tidak tahu salahnya apa. Kalau di restitusi anak tahu saya salahnya begini. Nah di sini menanyakan keyakinan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, disiplin waktu tadi. Setelah tidak sesuai dengan keyakinan, maka kita cari solusi. Agung, terus kamu telat terus, piye solusi? Mungkin dijawab muridnya sendiri Bapak Ibu. Jadi yang menjawab muridnya, bukan kita yang mencari solusi. Kita hanya mengarahkannya saja. Dia menjawab, saya akan bangun lagi Bu, menyuruh ibu membangunkan, menyalakan alarm Bu agar saya tidak telat, bangun tidur tidak terlalu malam, main HP boleh asal tahu waktu.
itu ya. Ini tadi contoh segitiga restitusi. Kembali lagi ke tadi Bu. Nah, setelah Bapak Ibu, ini tadi saya ini tidak mengguru ya Pak Bu ya. Di sini saya juga masih belajar karena ada yang pertama ada tugas, yang kedua memang benar materinya ini bagus untuk saya, dan saya merasa materi ini juga bagus untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, semoga bermanfaat. Coba untuk yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya sekolah pada hari ini. Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin menjawab? Monggo. Pak Faisal? Boleh. Bu Oktia, setelah saya mengikuti diseminasi budaya sekolah dari penjelasan Bu Oktia, saya pola pikir saya yang sedikit berubah. Jadinya yang ada sebagian saya masih menggunakan paradigma yang lama. Sekarang saya menjadi tahu bahwa paradigma yang baru itu lebih menarik dan lebih positif. Insya Allah saya akan melaksanakannya seperti yang sudah diseminasikan oleh Bu Oktia. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni, yang semoga bermanfaat. Nanti bisa dilaksanakan ya Bu, bisa dilakukan bersama murid-muridnya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini dan apa alasannya? Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Yeni monggo. Terima kasih Bu Oktia. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi pada hari ini? Kenapa alasannya? Saya mungkin merasa tertampar ya Bu Oktia. Sebelumnya saya di kelas itu mengajarnya teriak-teriak, marah-marah, menyuruh anak hanya untuk mendengarkan, duduk dan menulis saja. Akan tetapi setelah mendengarkan penjelasan dan mengikuti diseminasi hari ini, saya sadar bahwa kodrat alam anak itu ada bermain. Kodrat anak alam itu untuk bermain juga. Jadi untuk pembelajaran itu tidak hanya mengutamakan aspek kognitifnya saja, tetapi juga keterampilan, bakat minat siswa itu kita kelola bagaimana sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian yang sebelumnya saya selalu mengutamakan posisi kontrol yang menghukum, sedikit-sedikit menghukum. Nah, di sini saya belajar tentang bagaimana seorang guru itu menjadi teman, bagaimana seorang guru itu menjadi manajer. Jadi kita yang memotivasi anak agar keluar kesadaran dari anak tersebut. Terima kasih Bu Oktia. Terima kasih Bu Yeni, jawabannya sangat lengkap dan detail. Jadi kita tahu memposisikan kapan itu menjadi teman, kapan kita menjadi pemantau, dan kapan kita menjadi manajer yang baik untuk murid-murid kita. Ya, selanjutnya peran Among seperti apakah yang akan Bapak Ibu pilih atau lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini? Monggo Bapak Ibu, bulan G. Terima kasih Bu Okti. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya ini, saya akan merubah pengajaran saya dalam mengajar. Saya akan memilih saya sebagai teman dan sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bulan. Bulan ini menjadi teman dan manajer, ya, posisi yang sangat baik. Nah, sekian diseminasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Ngapunten, saya masih banyak salahnya. Di sini saya juga masih belajar. Mudah-mudahan
ilmu yang kita terima hari ini bisa diterapkan dan dapat digunakan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju. Hampir semua. Terima kasih Bu Opia. Penjelasan yang sangat-sangat menarik sekali. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bu Opia. Dari penghujung acara kita sudah sampai di penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faisal. Kepada Bapak Faisal kami persilakan.